Oke, semoga beruntung. Jadi itu yang perusahaan besar tadi Mak, nggak mesti tahu infonya mereka terima lowongan, tapi kita daftar aja gitu. Iya, kadang di websitenya langsung itu dia buka ada informasi lowongan, cuman kadang buat ada pekerjaan apa enggak harus buka website mereka. Makan sekalian, kita sambil makan menjamu narsum kita. Iya, langsung buka. Kita yang harus mencari ya mereka. Ya, jangan tunggu mereka datang ke kita. Sama Pi juga mencoba langsung ke perusahaan, website perusahaan. Ada berapa perusahaan yang dicoba? Banyak ya. Coba salah beberapa yang masih inget aja. Karena Upi apa sih jurusannya lupa? Material. Coba Micron, TSMC. Terus nyoba yang di luar juga, di luar negeri, di Singapura kayak SSMC. Oke. Tuh Mans, intinya sekarang udah hapus kekhawatiran, jangan berpikir terlalu banyak karena itu yang kita pikirkan belum tentu terjadi ya kan. Sekarang apa yang ada di depan mata dicoba dulu gitu. Nah, ini kayak dua orang ini nih. Aduh, keren banget. Abis nggak sampai loh 6 bulan, nggak sampai 6 bulan kan. Upi berapa lama nunggu dari selesai Agustus terus langsung dapat kerjaan? 3 sampai 4 bulan. Dan itu masih ada ya stok beasiswa. Nabung. Nah, itu kuncinya. Yang khawatir beasiswanya nipis terus apa-apa tapi belum dapat beasiswa, nabung dari beasiswanya itu atau cari part time ya, part time. Berapa lama dari kerja sampai dari selesai Agustus sampai dapat beasiswa itu? Beasiswa lagi. Cari kerja kerjanya? 2 bulan apa ya? Pokoknya Agustus itu Agustus dapat ijazah. Terus setelah saya interview yang itu dia bilang 1 month notice nunggu. Jadi September nggak ngapa-ngapain, tapi masih saya tetap apply. Terus harus dibilang oleh HR-nya itu karena kita foreigner, jadi untuk masalah kerja itu nggak bisa langsung cus masuk, harus banyak persiapannya dari mereka berkas-berkasnya. Jadi saya mulai kerja itu Oktober. Diterimanya maksudnya dari mulai onboardnya itu 12. Jadi Agustus diterima, Anda diterima itu 2 bulan berarti ya. 2 bulan. 2 bulan ini 3 sampai 4 bulan, cepet Mans. Jadi intinya adalah dicoba udah ngerasa oke, aku sidang nih bulan ini udah dapat itu, coba sebelumnya gitu Mans. Nah, sekarang aku mau tanya nih, untuk aplikasi kerjanya itu selain tadi masukin transkrip ya kan, Rahma tadi transkrip. Selain transkrip CV-nya itu dibuat seperti apa? Kalian bikin gak bertebel-tebel detail banget kayak gitu atau udah yang simpel aja, yang penting ada prioritas yang ditonjolkan itu apa di CV? Desainnya biasa aja, jangan yang berwarna. Desain ya, yang simpel aja. Berapa lembar kalau aku cuma 2 sih. Maksimal sih 2 bagusnya. Cuma waktu itu aku juga bikin CV versi Taiwan ya, karena aku lihat CV versi Taiwan ternyata kotak-kotak gitu, cuma aku tetap bikin aja ya, mungkin menggambarkan Taiwan kayak gitu. Kalau format Taiwan berarti bahasanya juga bahasa Taiwan. Jadi Taiwan. Jadi Rahma itu 1 lembar, cuma aku bikin 2. Satu versi yang biasa aku buat apply, semua satu ya aku bikin aja ya iseng ya. Yang main yang buat Taiwan. Apa yang ditonjolkan di CV-nya itu? Tesis S2 kah yang belum publish atau apa sih, kayak misalnya reward sebelumnya kayak organisasi kah? Kalau aku waktu kemarin ya pengalaman kerja sebelum saya datang ke Taiwan kuliah. Waktu itu aku pengalaman kerja ngapain aja di sana, karena satu juga banyak ditanya sih, kamu pernah kerja ya, terus ngapain ini kayak gitu. Terus pas S2 tesis S2 nya juga ada ditanya mata kuliah aku yang sering ditanya juga. Ambil mata kuliah apa, karena mereka juga mau tahu ya relate dengan pekerjaan. Terus ditanya, kamu bisa ngitung ini nggak, tadi apa, terus aku kan nggak tahu ya udahlah coba lihat dulu kayak gitu. Ya udah deh. Kalau Upi apa yang, kan Upi fresh graduate langsung S2 kan waktu itu. Nah, berarti belum ada pengalaman kerja kan? Apa yang ditonjolkan? Nah, ini luar biasa. Ditonjolkan di CV-nya itu apakah itu sih kan, kalau di sini emang udah target inginnya
semikonductor. Ah. Nah kebetulan kan jurusannya relate. Nah itu yang aku tonjolkan, kayak aku riset tentang apa, Oke. terus aku di lab itu ngapain, Oke. terus hasilnya itu apa, Oke. gitu. Oke. Terus kalau aku mau join, jadi di autobiografi pendek itu, kalau aku mau join harapanku masuk situ apa? Oke. Jadi nggak usah panjang-panjang Mas, dua-duanya cuma 2 halaman CV yang internasional. Kalau tambahan buat Rahma, dia coba juga yang CV Taiwan, Chongwon-nya. Nah itu pilihan Mas. Nah terserah Mas mau gimana. Nah setelah itu ini jadi kalian cuma masukin CV, terus masukin ijazah S1 juga ya? Enggak pakai ijazah S1. Berarti CV terus apa namanya? Transkrip kan udah dapet ya? Transkrip cuma 2 itu tah? Atau ada yang lain persyaratan? Cuma Kalau 2 aku- itu. Kalau aku karena udah sidang, aku lampirin yang ada tuh halaman tanda tangan dosen. Karena situ ada judul tesis kan. Mereka Oke. jadi tahu, oh ini kamu tesisnya tentang ini, iya kayak gitu. Karena relate juga dengan perusahaan yang mau di-apply. Oke. Jadi Mans, kalau UPI tadi cuma 2, transkrip sama apa namanya CV. Kalau Rahma mungkin agak banyak, CV-nya ada 2 macam, Taiwan sama yang Inggris. Terus apa resmi tanda tangan dari profesor yang Iya, sudah sidang kopinya ya, aja, fotokopinya, fotokopi iya. yang sudah sidang itu ya. Iya, yang ada 5 tanda tangan dosen Iya, kalau yang udah pernah kuliah di Taiwan. Nah itu sama tadi CV transkrip udah gitu doang. Jadi simple Mans, nggak banyak-banyak. Nah setelah itu ini pertanyaannya mulai agak-agak lebih detail lagi. Jadi kalau Rahma tadi kan cari di LinkedIn, itu berapa dapetnya, udah panggilan keberapa akhirnya dapet yang terakhir ini? Udah berapa kali dipanggil? Lupa ya kalau di LinkedIn. Cuman kalau LinkedIn 104 kan banyak apply, ada yang dikontak, ada yang cuman kontak langsung nelpon. Iya. Ada yang lanjut, ada yang enggak, ada yang dia minta line kita, Oke. terus di line dia integrasi kita nanya kamu ini kayak gitu. Ada yang lanjut. Nah yang pas pertama itu ada saya yang interview itu di perusahaan lain sebelum yang saya dapat di perusahaan ini. Waktu itu saya datang kayak kira-kira saya itu bakal diterima, bapaknya baik banget. Terus pas di interview terus diantar pulang, maksudnya sampai ke kereta kayak gitu, ambil bapak itu. Cuman yang nggak tahu lah ya, belum rezeki kayak Oke. gitu. Terus yang pas kedua udah sih interview biasa aja, wallahu alam udah. Terus banyak berdoa. Terus itu ditelepon lagi dari HR-nya. Karena di sini juga kita interviewnya waktu itu interview ke usernya langsung, siapa yang mau hire kita kayak gitu. Nah nanti dari dia submit lagi ke HR, ada interview HR-nya juga. Jadi- di HR itu dia juga nanya tentang kita kayak Oke. gitu. Jadi ini yang keempat, yang dapat ini yang keempat Saya interview enggak. Udah Kalau berapa yang kali? interview yang langsung datang ke perusahaannya itu yang kedua. Yang kedua, ini yang kedua. Yang dapat ini yang kedua. Yang kedua. Oke, yang datang ke office ya, yang Yang datang ke office yang Oke. udah lihat itu. Oke. Kalau Upi udah berapa kali di interview sampai yang terakhir ini dapat? Nah, aku sama kayak Mbak Rahma, jadi sistemnya di sini itu ditelepon dulu. Oke. Dikarenakan bahasa Chongwon saya itu sangat minim dan saya juga inginnya perusahaan yang English friendly, jadi saya selalu bilang saya tidak bisa bahasa Chongwon karena inginnya belajar di perusahaannya aja, tentang perusahaannya aja. Nanti kalau soal bahasa nanti tapi tanggung jawabnya dalam bahasa Inggris, maunya gitu. Jadi HR kalau melihat kita seperti itu langsung kelihatannya yang dibutuhkan tidak sesuai, kita tidak diajak ke interview, menemui manajer dan lain-lain gitu. Nah untuk yang ini itu yang ketiga. Yang ketiga, langsung ketiga. datang ke office ya? Ya langsung datang ke office, itu yang melalui submit. Tuh Mans, satu lagi, jangan khawatir tentang bahasa, karena Upi sendiri langsung bilang to the point, nggak bisa bahasa Chongwon, bisanya bahasa Inggris. Intinya Tapi kalau Tuh, bisa apa? bahasa Chongwon jauh lebih bagus Ya, dan itu ini bisa di Sedikit-sedikit aja ya. sedikit-sedikit aja. Saya level cuma sampai level 2 waktu itu belajarnya. Satu kelas kita ya Mak. Iya. Level 2 satu kelas. Sama ada deh, sama ini di belakang nih ya gedungnya. Iya, Di belakang kita belajar gedungnya. Oke, next. Jadi
setelah keterima nih, ada gak pemberkasan lain yang harus dipenuhin? Itu apa? Ya sebagai foreigner waktu itu Hmm? setelah masuk, Hmm? kalau dari perusahaan Taiwan itu dia nanti ngasih kita yang buat apa ya, dokumen yang dari Ministry of Workers itu nanti kita harus merubah ARC itu karena buat work permit kita. Oke. Nanti kan status di work permit kita saat cari kerja nanti diganti sebagai pekerja di perusahaan apa, nanti ada nama perusahaannya di ARC kita. Untuk dapetin itu apa? Kita harus ngapain? Untuk dapatin itu, nah dapatin itu urusan HR di perusahaan masing-masing. Ada nggak kayak surat kesehatan atau apa yang harus Sebelumnya dipenuhi? Tes iya kesehatan iya atau ada apa gitu? sebelum mulai kan waktu itu HR-nya bilang pas masuk on board pertanggal itu bawa surat kesehatan. Nah surat kesehatan itu saya tes di Chicago Hospital. Oke, cuma surat kesehatan aja. Terus surat nanti kesehatan sama ada waktu itu dari perusahaan itu dia ngasih form-form yang harus diisi. Mungkin untuk form-form itu di perusahaan beda kali ya. Oke. Jadi cuma surat kesehatan aja, terus nanti Rahma dapat surat pernyataan dari tempat Perusahaan, kerjanya. Terus itu yang untuk mengubah status di ARC ya. Oh iya, kalau yang harus sama nunggu yang surat pengantar dari perusahaan apa? Dari government Taiwan itu. Karena mereka ngedaftarin kita juga. Pokoknya status buat working permit nanti karena di sana juga kita terdaftar sebagai apa kayak gitu posisi kita, karena itu ya saya lihat kok judul adalah. Oke, ini aku agak bingung nih. Jadi surat kesehatan kesehatan dikasih itu ke perusahaan, terus habis itu nunggu surat keterangan dari perusahaan, terus maksudnya yang government ini nih gimana cara kita dapat yang government sebenarnya itu pas sebelum kita ada kan saya dibilang 1 bulan nunggu karena di Taiwan itu sebenarnya nggak bisa langsung masuk kerja kayak gitu, harus nunggu work permitnya dulu. Nah waktu itu work permit saya itu jadi mungkin sekitar 2 minggu setelah saya jalan di perusahaan itu baru sampai di tangan saya. Nah setelah itu saya disuruh cepet-cepet ke ARC buat merubah status saya sebagai I see. pekerja. Jadi sebenarnya yang hubungin apa government itu adalah perusahaannya. Perusahaannya yang nggak apply work permit kita. Oh jadi ada 2 nanti dari perusahaan surat itu ya. Satu yang tentang pernyataan itu, yang satu dengan work permit ya. Iya. Oke. Sama tapi tapi semua yang ngurus HR, jadi tinggal dapat ARC. Oke. Work permit udah tinggal kerja. Jadi ARC juga diurusin sama perusahaan. Wah, malah lebih gampang malah lagi. lebih ini. Iya. Kalau waktu itu saya karena ini HR-nya bilang suruh ke imigrasi, tenang kok, ke imigrasinya nanti ada kolega kita yang menemani kita karena diurus. Ini butuhnya jadi apa anak-anak kayak gitu. Nggak sendiri ya perginya, karena beda ngurus ARC untuk student sama ngurus ARC untuk pekerja itu beda. Jadi kalau Rahma tadi dapetin apa surat kesehatan, kasih ke apa? Ya kita tes sendiri ke perusahaan, terus nanti perusahaan tunggu 2 surat, pergi sendiri tapi sama teman ya, maksudnya? Iya kita bilang ke kolega karena waktu itu kan working hours juga, jadi kita pas keluarnya itu ya saat working hours lah, nggak mungkin ngambil. Kalau Upi malah surat kesehatan doang, terus terima jadi yang lainnya Pi ya? Terima jadi. Nah itu enak banget, sumpah. Enak sih dua-duanya. Nah setelah itu berarti pas pertama masuk nih disuruh masuk itu awal-awal bulan semua kalian ya? Awal tanggal 1 semua masuk? Enggak, kalau aku tanggal 12 bulan? Onboardnya tanggal 12 Oktober 2020. Oke, 12 Oktober 2020. Kalau Upi? 23 November. 23 November. Berarti jadi penghitungan salary-nya tuh per tanggal 23 nanti atau nanti digaji setengah setiap awal bulan. Jadi pas kerja aja. Ya jam kerja kalau aku. Berarti gimana tuh? Penggajiannya kalau di tempat aku itu kalau sebagai orang Taiwan 50% di awal sama 50% di akhir. Jadi kami punya tanggalannya kapan kita gajian. Nah, tapi karena aku foreigner, aturannya 100% di tanggal akhir. Jadi setiap gajian itu. Tapi kalau dihitung ya waktu
kita masuk aja. Jadi kita masuknya kan cuma 1 minggu atau 2 minggu. Ya udah pada masa itu 2 minggu itu yang dibayar. Oke, tetap berarti timingnya tuh udah pasti ya. Timingnya Jadi pas masuk itu berapa hari masuk itu yang dibayar berapa persennya gitu ya. Oke.